Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34, beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rasakanlah belas kasihan Allah. Rasakanlah belas kasihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan merupakan kitab yang ditulis oleh Matius, salah seorang daripada murid-murid Yesus. Ia menuliskan peristiwa pelayanan Yesus ke dunia ini, yang salah satunya adalah kisah penyembuhan kedua orang buta. Peristiwa itu terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat dari Yerikho, dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak yang mengikuti dia memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang menginginkan roti, ada yang menginginkan kasih sayang, ada yang didorong oleh rasa ingin tahu, ada yang mengharapkan pemerintahan dunia yang daripadanya, dan ada yang didorong juga oleh karena keinginan mendapatkan mujizat daripada Yesus, dan sedikit orang-orang yang datang untuk memperoleh pengajaran daripadanya. Akan tetapi orang-orang yang sedikit ini justru dari sana hati Yesus terpaut. Meskipun mereka sedikit, namun Yesus menyatakan diri melalui mujizat-mujizatnya. Orang-orang yang banyak tidak mampu merasakan mujizat Yesus, bahkan dampak pelayanan Yesus tidak mereka nikmati karena motivasi mereka yang salah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa dalam perjalanan Yesus keluar dari Yerikho, ada dua orang buta mengajukan permohonan mereka dengan serempak. Kedua-duanya menderita dan juga sama-sama memohon. Mengapa? Karena keduanya mengalami kesulitan yang sama. Kedua orang buta ini berseru kepada Tuhan Yesus. Seruan mereka adalah, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Seruan ini Bapak Ibu berisikan pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus yang diutus oleh Allah. Tuhan Anak Daud menunjukkan kepada Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Selain itu, seruan ini mengandung permohonan yang ditandai dengan kata, "Kasihanilah kami." Berilah kemurahanmu, berilah belas kasihanmu. Dan dari seruan ini mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan belas kasihan dari Allah. Mereka ingin sekali melihat seperti orang yang lainnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan belas kasihan dari Yesus itu tidaklah mudah. Mereka harus berjuang, berteriak lebih keras, karena mereka ditegur oleh orang banyak yang ada pada saat itu. Kata menegur dalam terjemahan King James Version menggunakan kata rebuk, yang berarti dengan secara tegas dilarang atau dimarahi. Orang banyak memarahi mereka, menyuruh mereka untuk diam. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk berseru.
Tetapi kedua orang buta itu tidak menyerah dengan keadaan itu, justru mereka semakin keras berseru. Situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapatkan belas kasihan daripada Yesus. Selain daripada itu, penulis Injil sinopsis mengisahkan kisah penyembuhan ini dalam dua waktu yang berbeda, di mana ada yang berkata bahwa peristiwa itu terjadi saat Yesus memasuki Yerikho, dan yang lain berkata bahwa ketika ia meninggalkan Yerikho. Bisa jadi bahwa kedua orang buta ini berteriak ketika Yesus memasuki kota Yerikho dan Yesus membiarkan mereka. Dan ketika Yesus meninggalkan Yerikho, mereka berteriak lagi lebih keras hingga timbullah belas kasihan Yesus karena usaha mereka dan keinginan dalam diri mereka untuk sembuh. Sekalipun mereka harus berteriak terus-menerus, tidaklah menjadi masalah bagi mereka. Yang penting mereka dapat disembuhkan oleh Yesus. Menarik bahwa setelah keduanya berhasil menghentikan Yesus, ternyata Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Justru ia bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan ini sedikit aneh, karena tidak mungkin Yesus tidak tahu kalau mereka buta, dan tidak mungkin Yesus tidak tahu tentang keinginan kedua orang buta ini. Namun pertanyaan itu bertujuan untuk memancing keluarnya keinginan hati mereka yang terdalam, bahwa mereka ingin disembuhkan. Yesus tidak serta-merta menyembuhkan hanya dengan melihat, tetapi ingin mengungkapkan isi hati melalui ucapan, karena apa yang terucap itulah yang ada dari dalam hati. Akhirnya Bapak Ibu, ketika Yesus melihat usaha keras dan perjuangan kedua orang buta ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus melihat iman yang mereka miliki, meskipun mereka hanya mendengar dari orang lain tentang Kristus, tetapi mata rohani mereka melihat bahwa Yesus yang datang adalah Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini, kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus saja, tetapi kita juga harus lebih daripada itu. Artinya bahwa kita harus turut merasakan karya-karya dan pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. Kita harus menikmati bagaimana mujizat-mujizat Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui perenungan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki pribadi yang mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya dengan mata jasmani saja, tetapi bagaimana mengenal Allah dengan mata batin dan mata rohani kita. Melihat dengan mata rohani, dari sanalah timbul iman yang bukan iman yang pura-pura, melainkan iman yang nyata. Sekalipun kita memiliki keterbatasan fisik, tetapi rohani kita tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi kita. Hal ini dapat kita lihat dari iman kedua orang buta ini. Mereka memiliki iman yang sejati. Mereka justru yang merasakan mujizat Kristus, sementara para pengikut-pengikut yang lain hanya menjadi penonton, menyaksikan, melihat apa yang didapatkan oleh orang lain. Mereka tidak menjadi bagian dari mujizat Allah karena motivasi mereka yang salah, atau dengan kata lain, rohani mereka yang sedang sakit, sehingga mereka tidak melihat Yesus secara benar, meskipun mereka tidak buta secara jasmani. Yang kedua, kita harus mengalami kesembuhan rohani. Begitu banyak kita hari ini yang sakit secara rohani. Kita hanya menjadi Kristen rutinitas, Kristen media sosial, Kristen musiman. Tuhan bukanlah prioritas utama. Justru keinginan dunia yang fana inilah yang menjadi prioritas kita. Begitu banyak generasi muda sekarang ini yang rusak karena media sosial. Hidup mereka kebablasan hingga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tidak ada lagi. Banyak keluarga yang hancur, rumah tangga berantakan karena mereka jauh daripada Tuhan. Banyak yang terikat oleh hawa nafsu, mulai dari uang, seks, jabatan, narkotika, games, dan lain sebagainya.
Kita saat ini membutuhkan kesembuhan dari Allah. Kita butuh jamahan daripada Tuhan. Untuk itu marilah kita mengundang Kristus lebih keras lagi, memohon belas kasihan Tuhan agar keluarga kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, persekutuan kita dipulihkan, bahkan hidup kita sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kita sembuh secara total sehingga damai sejahtera Allah dapat kita rasakan kembali. Yang ketiga, hidup membutuhkan perjuangan. Sungguh baik bagi kita apabila kita berjuang, tidaklah dengan instan saja. Hidup ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan, rintangan yang harus kita hadapi, baik yang datang dari diri sendiri, sesama, maupun orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi kita perlu mengabaikan rintangan itu. Kita harus mampu melewatinya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak kita ingin yang cepat tanpa bekerja, dan pada akhirnya kita sampai pada titik di mana kita melupakan Tuhan, melupakan keluarga, bahkan lupa akan daratan. Tetapi hidup yang telah dimulai dengan perjuangan, ia tidak melupakan betapa sakitnya dan kerasnya hidup ini, hingga ia menghargai baik-baik waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan baginya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki ketiga hal di atas, pengenalan akan Allah, kesembuhan secara rohani, dan perjuangan yang pantang menyerah, yakinlah bahwa Allah pasti akan berbelas kasihan kepada kita. Ia akan selalu menghargai perjuangan yang kita kerjakan, karena Ia adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Jangan kita menjadi penonton saja, tetapi marilah kita menjadi pribadi yang turut merasakan belas kasihan Allah itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.